perbandingan antara periode kerja sistol dengan beberapa variabel yang lain. Nah, untuk bunyi jantung terjadi ketika katup-katup jantung mengalami penutupan. Bunyi jantung S1 terjadi ketika trikuspid dan bikuspid menutup. Bunyi jantung S2 terjadi ketika katup aorta menutup dan katup pulmonal menutup. Nah, ini adalah skematik untuk bunyi jantung S1 dan S2. Ada S1, S2, S1, S2, S1, dan S2. Untuk bunyi jantung yang tidak normal berupa galop bisa muncul adanya S3. S3 terjadi ketika S2 muncul. Nah, untuk S4 muncul sebelum adanya S1. Untuk arteri dan vena yang ada di dalam tubuh kita sangat berbeda. Arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung. Nah, mempunyai perbedaan dengan vena. Untuk lapisan-lapisan arteri ada 3 lapisan, yaitu ada tunika intima, tunika media, dan tunika eksterna. Nah, ini untuk diagramatik arteri. Mulai dari bagian luar, bagian tengah, bagian dalam. Nah, ini untuk penjelasan masing-masing lapisan tadi. Vena merupakan kebalikan dari arteri. Vena membawa darah dari luar menuju ke jantung. Untuk bentuk dan susunannya hampir sama dengan arteri. Akan tetapi perbedaannya ada di ketebalannya. Vena lebih tipis. Nah, ini perbedaan antara arteri dan vena. Lapisan sama, ada adventisia, media, dan intima. Pada vena-vena, terutama ekstremitas bawah, bisa ada katup-katup vena. Nah, katup vena berfungsi supaya darah yang mengalir dari bagian bawah tubuh menuju ke atas tidak kembali lagi ke area bawah. Nah, ini contoh terjadi ketika katup-katup yang ada di vena tidak bisa menutup, maka menghasilkan adanya varicose vein atau varises. Nah, ini untuk arteri-arteri yang ada di dalam tubuh kita yang harus kita hafalkan. Arteri-arteri ataupun vena yang ada di bagian kepala, arteri yang ada di bagian ekstremitas atas, arteri ada di bagian badan, ya, ini untuk vena-vena yang ada di tubuh kita.
Kemudian ini beberapa arteri yang bisa digunakan untuk pemeriksaan nadi, mulai dari bagian temporal, fasial, karotid, brachial, radial, femoral, poplitea, posterior tibia, dan dorsalis pedis. Ini vena jugularis yang penting di sistem kardiovaskuler karena untuk melakukan pengukuran CVP. Kemudian ini ada vena sapena magna dan juga vena sapena parva yang penting juga ketika kita melakukan operasi CABG. Nah, ini contoh pengambilan vena sapena magna atau parva untuk operasi CABG. Ini juga sama, operasi CABG yang diambil dari pembuluh darah yang ada di tangan, bisa juga mengambil dari pembuluh darah yang ada di area aksila atau mamae. Nah, ini ada beberapa pemanfaatan arteri atau vena untuk operasi CABG. Oke, saya kira itu untuk pembelajaran anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.